Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Aldi Wiranto dari kelas 2 SCB. Di malam kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan kedua mata kuliah website. Dapat kita lihat di sini adalah pertemuan kedua mata kuliah website. Saya akan menjelaskan pertama-tama adalah konsep MVC. Apa itu MVC? MVC merupakan model view control. Model view control ini merupakan suatu desain pattern yang memisahkan logika, tampilan, dan pemanggilan data, sehingga penulisan kode menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Jadi gambaran kasarnya, model merupakan sesuatu yang menghubungkan ke database. Controller merupakan yang isinya merupakan logik-logik yang mengatur model atau view. View adalah bagian yang mengatur antarmuka tampilan, mengatur tampilan yang bisa dilihat oleh user. Sambil menunggu, saya ingin membuat Laravel saya sendiri untuk di rumah. Oke, sambil menunggu saya akan melanjutkan menjelaskannya. Pertama-tama adalah model. Ya, seperti saya bilang tadi, model merupakan sesuatu yang menghubungkan ke database. Jadi di Laravel ini ada yang beberapa fungsi tambahan, tambahan fitur tambahan seperti where. Jadi tidak perlu select from, find by ID. Jadi tidak perlu select from where. Ada find out file dan select from bintang al. Jadi tidak perlu query lagi. Jadi tinggal mengetik ini sudah menggunakan query dari MySQL itu sendiri. Jadi ini adalah contoh model, isi dari model. Jadi dalam model tersebut bisa menggunakan bahasa PHP. Nih, where itu pengguna mengganti where. Al ini pengganti select from al. Find out file ini sepertinya kayak where juga ya sih. Selanjutnya adalah soft delete. Soft delete ini adalah fitur tambahan yang ada di Laravel. Jadi kita tidak perlu kolom tambahan untuk delete add. Jadi dalam Laravel ini kalau kita menghapus, dia nggak akan kehapus. Namun soft delete ini akan menghapus. Namun karena soft delete ini akan menyimpan, jadi tidak terhapus. Intinya soft delete ini seperti mengubah statusnya. Jadi datanya tidak hilang, namun statusnya berubah menjadi dihapus. Itulah intinya. Saya melihat kelanjutan dari ini. Oke. Selanjutnya adalah controller. Yang saya bilang tadi, controller merupakan logic yang yang mengatur model maupun view. Nah, ini kan
Controller merupakan jembatan antara model dan view, serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request ke dalam suatu kelas. Berikut merupakan contoh dari controller. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu basic controller. Basic controller yang merupakan basic yang sudah disediakan oleh Laravel itu sendiri. Jadi di dalam Laravel ada basicnya, bawaannya. Jadi bawaannya itu seperti ini. Selanjutnya adalah request resource controller. Resource controller ini bisa kita dapatkan dengan cara mengetik di terminal PHP artisan make controller sebagai controller / resource. Jadi di resource controller ini kita bisa menggunakan CRUD. Ini sudah seperti template menggunakan CRUD. Jadi tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa lain. Jadi semua orang bisa ngerti nih kalau ini menggunakan CRUD gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan view. View ini didapatkan dari resource. Di dalam resource ada folder view. Jadi di view ini ya seperti tampilan-tampilan website biasa. Isinya seperti ini. Selanjutnya adalah root. Root ini kalau saya gambarkan secara kasar merupakan tanda pengenal. Jadi orang-orang nggak ngerti nih kita mau tuju kemana. Jadi orang awam maksudnya orang awam awalnya nih tidak tahu mau kemana. Dia tahu tempatnya, cuman nggak tahu namanya. Nah, kegunaan root ini sebagai tanda tempat, ada nama di tempatnya gitu. Saya akan menjelaskan apa itu basic roots. Ini jika user menggunakan tanda slash ini, maka yang akan muncul di halamannya adalah selamat datang di sistem pegawai. Ini seperti bawaannya sih, kayak slash ini kayak bawaannya seperti index. Ya bawaannya sih, bukan index. Soalnya root parameter. Root parameter merupakan penggunaan parameter pada root bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL yang nantinya akan digunakan untuk pengelolaan tertentu. Penulisan parameter pada root ditandai dengan adanya kurung kurawal. Begitu. Oke. Seperti ini penulisan root parameter. Jadi misalnya di dalam halaman website kita menulis pegawai apps.text/pegawai/parameter. Nah, nilai parameter yang kita ketikkan itu akan tersimpan dan bisa digunakan seperti ini. Yang kita ketik akan tersimpan. Nah, pada contoh di atas, URL pegawai/m43uil memiliki pola yang sama dengan penulisan pada root pegawai/parameter, sehingga m43uil ini dapat diambil dan menggunakan variabel $parameter. Nah, jika ingin menerapkan parameter yang bersifat opsional, maka ditambahkan tanda tanya pada di akhir parameternya, diberikan nilai default pada parameter fungsinya. Jadi, misalnya nih, kita mau akses halaman ini, tetapi kita belum mengisikan parameternya, jadi kita tidak bisa memasuki halamannya. Jadi sebelum memasuki halamannya ini, kita harus mengisikan parameter tersebut. Jadi
Jadi jika sudah mengisi parameternya itu, kita baru bisa memasuki halaman tersebut seperti ini. If parameternya sudah terisi, maka parameter yang kita isikan akan terenkripsi atau diacak. Hasilnya akan diacak, ya gitu, dan akan menampilkan ID dan yang kita ketik tadi, parameter yang kita ketik. Jika tidak kita tulis, jika kita tidak mengisikan parameter, maka yang tampil adalah ID tidak tersedia. Begitu. Name roots. Name roots merupakan pada contoh di atas, request yang masuk dan sesuai dengan roots hanya diolah pada function yang ada di web.php. Ini web.php ini merupakan file bawaan roots yang ada di Laravel. Jika ingin menuliskan ke controller, maka tulis nama kelas controller beserta function yang dituju sebagai pengganti function. Jadi jika ingin membuat name roots yang awalnya begini, yang awalnya kita buat begini, kita buatnya name roots itu begini, yang berguna untuk memudahkan kita ke controller. Selanjutnya adalah VS Code extension. VS Code extension pertama yang direkomendasikan modul ini adalah Laravel Extension Pack. Kedua, PHP namespace server. Ketiga, PHP formatter. Keempat, auto close tag, auto rename tag, dan terakhir adalah kode snap. Dan di sini saya akan menjelaskan pembuatan root. Pertama ada basic root. Saya sebelumnya sudah mengerjakan ini di lab, jadi saya tinggal kopas saja dan masukkan ke Laravel saya. Oke, di sini saya akan memilih folder roots. Dan di sini ada web.php. Di sini kita akan gunakan. Oke. Nah, sudah tampil tanggal dan waktu saat ini di Jakarta adalah
segini, dan sesuai dengan jam sekarang seharusnya. Ya beda semenit, beda 7 detik tepatnya, tapi emang segitu sih. Soalnya saya celoknya adalah root parameter. Oke, di sini saya sudah membuatkan parameter root parameter. Jadi jika kita mengisikan parameter ini, dan dia akan mengeksekusi ini. Jadi mari kita coba. Sebentar, aku agak lupa.
Oke, jadi tadi ada kesalahan, saya lupa. Jadi di bagian sini tidak memakai dolar, tidak memakai variabel. Jadi di sini ditambahin tipe data. Tipe data merupakan string. Oke, saya coba lagi. Jadi tadi nggak tahu kenapa error. Jadi di sini jika saya membuat dia 0 dan 0, dia akan memunculkan silakan masuk parameter. Jadi jika saya membuat di sini 0 dan di sini 1, maka dia akan menampilkan 1. Jika saya menampilkan di sini 1 dan 0, maka dia akan menampilkan 1. Betul juga. Dan jika saya menampilkan di sini 1 dan di sini 9, maka hasilnya akan 9, soalnya dikalikan. Seperti itu. Sekian dari saya. Maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf tadi ada kesalahan, mungkin kesalahan ya, kesalahan saya mungkin, tapi jika jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.